Perkenalkan, namaku Septi Nurhanisa. Di sini aku akan membahas materi tentang subsistem pasca panen atau pengolahan. Ingin tahu materinya seperti apa? Simak video berikut ini ya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui tentang definisi atau gambaran umum dulu tentang subsistem pengolahan. Subsistem pengolahan itu apa sih sebenarnya? Subsistem pengolahan sering disebut juga sebagai kegiatan agroindustri. Kemudian, agroindustri sendiri itu apa sebenarnya? Agroindustri adalah usaha pengolahan produk yang meningkatkan nilai tambah pada produk-produk pertanian, termasuk di dalamnya sektor perikanan atau hasil laut. Secara eksplisit, perusahaan akan memproses bahan nabati atau hewani. Proses pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimia, dan juga penyimpanan, pengemasan, dan dilanjutkan pada proses distribusi. Setelah mengetahui tentang gambaran umum dan definisi dari subsistem pengolahan, kemudian kita beralih pada pelaku industri pengolahan. Siapa saja sih yang ada di dalamnya? Pelaku industri pengolahan adalah industri skala kecil dan besar, berada di antara pembudidaya ikan atau petambak dan nelayan yang memproduksi produk primer dengan konsumen atau pengguna hasil industri pengolahan. Peranan subsistem pengolahan agribisnis perikanan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam subsistem pengolahan agribisnis perikanan. Di antaranya, yang pertama ada pemilihan bahan baku, dan yang kedua adalah peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan pemrosesan untuk memodifikasi produk yang akan dihasilkan. Nah, ini dimulai dengan pemurnian bahan baku, pencucian, penanganan, dan diakhiri dengan penyimpanan. Selanjutnya, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan. Faktor ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Tahu kan ya kalau faktor internal itu berasal dari dalam dan faktor eksternal berasal dari luar. Yang pertama untuk faktor internal ada bahan baku, tenaga kerja, modal, lokasi usaha, kualitas, manajemen, promosi, penawaran, dan yang terakhir adalah teknologi. Sedangkan untuk faktor eksternal, yang pertama ada pemasaran, kemudian pesaing, kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah permintaan. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas sedikit yang lebih jauh, yaitu tentang backward linkage. Apa sih artinya dari itu? Ini memiliki arti hubungan atau ketergantungan antara perusahaan dalam industri pengolahan dengan perusahaan atau sektor yang berada di hulu. Perusahaan ini terjadi ketika perusahaan pengolahan memerlukan input dari sektor atau perusahaan lain. Peningkatan permintaan ke belakang akan menghasilkan peningkatan penjualan dan pendapatan bagi produsen input. Karakteristik agroindustri. Di antaranya ada 4. Yang pertama, hubungan antar elemen agroindustri yang saling bergantung. Yang kedua, ada biaya bahan baku. Yang ketiga, produk-produk agroindustri. Dan yang keempat, ada produk agroindustri dapat diperoleh oleh beberapa negara. Setelah membahas inti materi dari subsistem pasca panen atau pengolahan ini, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu peranan agroindustri. Di antaranya ada 5 peranan. Yang pertama, untuk mendorong munculnya industri baru.
Yang kedua, meningkatkan penerimaan devisa negara. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperbaiki pembagian pendapatan. Dan yang kelima, menciptakan sektor perikanan yang unggul dan tangguh. Nah, ini dia Bu, olahan ikan segar beku. Ikan ini sudah melalui proses mati dingin yang bertujuan untuk mencegah berkembangnya bakteri atau mikroba. Jadi, kandungan gizi penting pada ikan tetap didapatkan dan sama baiknya dengan ikan segar hidup. Ikan segar beku yang sudah dikemas ini sudah melalui proses pembersihan loh Bu. Jadi, Ibu nggak perlu repot lagi untuk membersihkan ikan di rumah. Bahkan, ikan-ikan ini sehat dan aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Tanpa perlu khawatir nutrisi dan rasanya akan berkurang. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa.